Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bang Faisal, mungkin kita bisa lanjutkan sebelum nanti kita juga akan melihat secara langsung ya bagaimana kemudian ini laporan langsung dari New York, Amerika Serikat. Kalau Anda melihat, ini kan pertaruhan nama PBB juga sebenarnya. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh PBB untuk setidaknya mewujudkan apa yang saat ini sudah diupayakan berkaitan dengan kemerdekaan Palestina? Ya, saya kira kemarin hasil dari resolusi Majelis Umum PBB harus segera dilanjutkan ke Dewan Keamanan, harus ada tekanan yang keras, tapi ya itu tadi karena Dewan Keamanan mekanisme tidak adil, masih ada hak veto yang bukan sistem voting. Jadi siapapun walaupun 4 pemegang hak veto itu sudah setuju, 1 tidak setuju, yaitu batal ya. Sebenarnya ya resolusi itu tidak akan berarti apa-apa. Memang yang ditunggu oleh bangsa Palestina selama ini kan sejak terbentuknya negara Israel pada 1948 itu kan keadilan. Keadilan itu yang belum pernah didapatkan. Kalau simpati sudah banyak, bentuk simpati sudah banyak, dan kita lihat ya negara-negara Arab maupun Islam. Kalau saya melihat konsep solusi 2 negara itu ya bukan, ya itu konsep yang sangat keliru ya. Keliru pertama itu konsep asing. Itu dibawa oleh Putra Abdullah, putra mahkota Arab Saudi pada KTT Liga Arab di Beirut 2002. Dan saya melihat itu adalah bentuk frustasinya negara-negara Arab. Negara-negara Arab ini kan sebenarnya seperti kakinya satu dirantai dengan isu Palestina. Mereka tidak bisa bergerak lebih leluasa, apalagi dengan kita lihat kondisi kekejaman genosida di Gaza. Pamor negara Arab sebagai tetangga, sebagai satu etnis, satu bangsa itu kan rusak di mata umat Islam ya terutama ya. Kok tetangga sendiri nggak bisa bantu, cuma bisa ngecam. Nah, makanya ya karena memang cuma itu yang bisa dilakukan. Yang kedua ya konsep solusi 2 negara itu keliru karena ini bukan aspirasi bangsa Palestina. Kalau berkaca pada rekonsiliasi di Beijing itu 2024, Maret 2024, 14 faksi Palestina termasuk Hamas dan Fatah itu menyetujui ingin negara Palestina nantinya adalah beribu kota di Yerusalem, bukan Yerusalem Timur. Artinya kan tidak sesuai dengan konsep solusi 2 negara yang disetujui selama ini oleh Liga Arab, OKI maupun PBB, masyarakat dunia. Jadi harusnya ya dibawa ke referendum bangsa Palestina yang harus ditanya apakah setuju dengan konsep solusi 2 negara ini, ya, antara negara Palestina dengan Israel hidup berdampingan. Itu pun juga tidak mungkin karena kita tahu sudah ada dendam turun temurun karena mereka masing-masing kan punya case, tiap rakyat Palestina maupun Israel, itu tidak mungkin. Nah, yang ketiga solusi 2 negara ini keliru karena negara Palestina makin kecil. Yang diakui sebelum 1967 perang 6 hari itu luasnya secara teoritis 22%. Nah, kalau dibandingkan dengan resolusi partisi 1947 kan jauh. Waktu itu Palestina dikasih oleh PBB, kalau kita mau bersandar pada resolusi PBB ya, itu 45%, 52% Israel, Yahudi waktu itu karena belum terbentuk. 2% itu Yerusalem dengan 1% Bethlehem, itu di bawah hukum internasional. Kan itu harusnya kembalinya ke sana bukan ke sini. Itu kan aneh, sudah asing yang nentuin, terus bangsa itu hanya dikasih wilayah yang makin kecil dari yang sebelumnya resolusi itu aja sudah aneh. Yang keliru lainnya adalah ini bekerja sama dengan otoritas yang sudah tidak diinginkan oleh rakyatnya. 80% itu udah ingin Abbas mundur dan yakin bahwa otoritas Palestina itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Jadi bagaimana mungkin solusi 2 negara itu bisa dilaksanakan di lapangan? Belum faktor internal lainnya dan eksternal lainnya. Baik, Bang Faisal. Saya ke Bang Mardhani ya. Bang Mardhani, Anda sendiri selaku Kepala BKSAP sendiri menanggapi ini bagaimana? Kalau kita melihat Indonesia sendiri kan sudah mengambil sikap, sudah secara konsisten menyebut sepakat mencari solusi two state solution gitu ya. Tapi di sisi lain memang pro dan kontra ini terus bermunculan berkaitan dengan two state solution ini. Bahkan tadi Bang Faisal menyebut ini adalah sesuatu yang keliru, bahkan datangnya tidak dari internal Palestina sendiri. Kita tidak bisa dikatakan menyetujui apa yang kemudian diinginkan sebenarnya oleh rakyat Palestina. Bang Mardhani. Ya, Mbak Tiara, Mas Faisal dan Mas Agung, yang pertama tentu sovereignty, kedaulatan itu harus diberikan kepada masyarakat Palestina. Apa yang diinisiasi oleh pemerintah Cina dengan Beijing Consolidation 2024 tadi luar biasa karena mendudukan Hamas dengan Fatah dan
faksi-faksi lain itu tidak mudah. Tapi Beijing mampu melakukan itu. Teman-teman di Kemenlu masih selalu menggunakan platform internasional yang selama ini digunakan adalah two-state solution. Buat saya two-state solution silakan jalan. Teman-teman Palestina terus konsolidasi, karena buat saya baik one state atau two state, dua-duanya kata kuncinya Palestina merdeka, punya kedaulatan sendiri, punya kemampuan untuk ngatur diri sendiri, termasuk bisa dibantu oleh negara lain ketika menghadapi agresor, baik itu yang namanya Israel atau yang lainnya. Dan saya setuju kadang-kadang dalam perjuangan diplomasi ini langkahnya panjang kali lebar, tapi kepastiannya itu kalau sudah didapat, kayak kita berjuang untuk mendapatkan UNCLOS ya, bagaimana seluruh perairan Indonesia itu milik kita, walaupun ada ALKI, alur laut kepulauan internasional yang boleh dilewati, tetapi dengan UNCLOS itu laut kita itu milik kita, tapi kita bolehkan orang lain. Nah, itu perjuangannya panjang. Sekarang juga Palestina seperti itu, dan kami melihat yang fokus sekarang adalah betul-betul sepakat genosida dihentikan, Israel dihukum, Palestina merdeka, dijalankan kembali prosesnya dengan reformasi PBB, di mana hak veto tidak lagi diberikan, kalau tidak berubah menjadi voting. Karena dengan sekarang ini 4 dari 5 pemilik hak veto udah mengakui Palestina. Nah, jadi mestinya itu dimudahkan. Begitu. Baik, tanggapan Anda Mas Agung berkaitan dengan two-state solution yang kita ketahui ya muncul pro dan kontra. Kalau dari Bang Mardhani sendiri tadi menyebut yang penting Palestina merdeka. Apakah itu one state ataupun juga two state, tetapi di sisi lain ini adalah sistem ataupun juga pilihan yang keliru sebenarnya kalau kita lihat dari konteks kenegaraan Palestina sendiri. Saya pikir memang itu diskursus kemudian senantiasa muncul ya, ya kan. Tapi satu hal sebenarnya yang penting dilihat adalah ketika bicara tentang two state, secara faktual ada satu bentuk aspirasi sebenarnya Mbak, untuk memposisikan mereka dalam posisi yang benar-benar setara. Dalam konteks hari ini, Israel tidak pernah melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang setara. Maunya selalu senantiasa asimetris. Yang saya perangi ini adalah non-state actor. Gitu. Jadi dia seakan mempunyai hak secara penuh. Lawannya adalah non-state yang tidak berdaulat. Gitu. Jadi benar yang kita dorong adalah harus mendapatkan kedaulatan ya. Pengakuan itu adalah bentuk kedaulatan. Anda sebagai entitas yang berdaulat, oke nanti masalah wilayah akan sangat panjang perdebatannya. Ibu kota juga sangat perdebatannya sangat panjang. Tapi status itu penting. Sekarang problemnya, coba kita berkaca dalam sejarah. Ada perang 67, perang 73, yang namanya PLO itu berdiri kurang lebih tahun 69. Yang namanya yang namanya Oslo Accord itu tahun 93 sampai 95, sekitar tahun segitu lah. Nah, itu 93 itu baru pertama kali dalam sejarah Israel mau duduk bareng dengan entitas yang namanya PLO. Artinya butuh sekitar 30 tahun untuk Israel mengakui ada yang namanya entitas PLO sebagai entitas yang representatifnya Palestina. Waktu yang cukup lama. Waktunya gitu ya? panjang, 30 tahun seperti itu. Artinya sebenarnya dikejar adalah kedaulatan itu dalam konteks Anda berdiri dalam posisi yang benar-benar setara. Artinya Anda punya hak kewajiban, Anda sebagai sama-sama negara, sama-sama posisinya berdaulat, sehingga itu yang kemudian didorong. Nah, permasalahan hari ini kan seperti itu. Akhirnya yang muncul adalah ini seolah-olah tidak setara. Jadi seolah-olah Israel punya hak yang membabi buta, menyerang Hamas di sana dan di sini. Padahal Hamas juga sebenarnya entitas yang kemudian punya hak terhadap penguasaan terhadap wilayah di Gaza seperti itu sebagai pemenang pemilu dan seterusnya. Kedaulatan itu sesuatu hal yang penting hari ini untuk Palestina hari ini, ya kan? Oke, misalnya ada perdebatan dalam internal Palestinanya ini pemerintah korup dan segala macam, tapi yang mendudukan satu entitas yang memang itu berdaulat, punya eksistensi dan diakui secara dunia internasional sebagai sesuatu hal yang benar-benar setara dengan Israel, saya pikir ini sesuatu hal yang sifatnya niscaya hari ini harus kemudian didorong oleh Indonesia juga untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu, Mbak. Oke, baik. Kalau dari internal Palestina sendiri ya, Bang Faisal, baik Hamas maupun juga PLO, ini menanggapi sikap dari PBB sendiri seperti apa, Bang Faisal? Kalau Hamas terakhir dalam pernyataannya menyatakan itu pengakuan dari negara-negara barat, terus kemudian resolusi kemarin yang disetujui 142 negara untuk mengakui kemerdekaan Palestina itu merupakan langkah penting. Jadi artinya kemenangan politik, kemenangan diplomasi, dan eksistensi bangsa Palestina memiliki negara itu diakui. Karena memang sebenarnya sudah pernah dideklarasikan di Tunis tahun 88 oleh Yasser Arafat, negara Palestina itu sendiri, cuma tidak mendapat pengakuan artinya. Nah, ini sekarang status Palestina itu kan terakhir sebagai negara peninjau tahun 2012. Nah, ini tinggal statusnya sebagai negara anggota tetap PBB
anggota penuh yang memiliki hak suara, voting, bisa ikut bersuara. Nah itu yang harus diperjuangkan sekarang. Nah itu perjuangan di segi diplomasi, tapi di lapangan itu jauh lebih penting. Betul. Karena kalau hanya sekedar di meja diplomasi tapi di lapangan tidak dibereskan, ya itu sama saja. Sebenarnya kan isunya isu penjajahan ini yang harus segera dibereskan. Ya. Nah itu salah satu caranya ya ketika dunia sepakat memberikan sanksi politik, ekonomi dan militer terhadap Israel, itu langkah konkret sebenarnya yang ditunggu itu untuk memberikan keadilan bagi bangsa Palestina. Kalau kita ingat baru-baru ini Hamas juga memposting satu data atau satu foto begitu ya yang menunjukkan bahwa ada perpisahan dengan tawanan yang kemudian selama ini berada di pihak Hamas begitu. Apakah ini sebagai simbol sebenarnya Bang Faisal untuk membaca keinginan Hamas dan penyetujuannya berkaitan dengan two-state solution tersebut? Kalau saya melihatnya itu dimunculkan itu ada 47 kalau tidak salah. 47 tawanan dan semua disebut sebagai Ron Arad. Ron Arad ini adalah pilot jet tempur Israel yang hilang di Lebanon tahun 86 dalam misi menyerang Lebanon ketika perang Lebanon itu. Jadi Hamas mengancam kalau memang Israel masuk ke kota Gaza yang merupakan kota terbesar di jalur Gaza, ya nasib 47 tawanan ini ya akan seperti Ron Arad, ya tewas, tidak diketahui nasibnya. Nah itu artinya memang kalau saya melihat begini, ketika Hamas melancarkan serangan 7 Oktober 2023 kemudian pecah perang, itu sebenarnya menjadi momentum besar. Mungkin kalau nggak ada perang Gaza, tidak ada serangan 7 Oktober, mungkin nggak ada gelombang pengakuan terhadap Palestina. Negara-negara Barat mungkin tidak akan demo besar-besaran melihat kejahatan Israel, karena sebenarnya kejahatan itu sudah luar biasa sebelum ada perang 7 Oktober. Karena kan perang bukan baru, ini kan perang yang kelima yang dimulai 7 Oktober 2023. Nah artinya gini, posisi Hamas ini sendiri berada di atas angin. Nah dan mereka sendiri akhirnya yang membongkar kedok-kedok standar ganda Barat terhadap kemanusiaan, kemudian kelemahan dari negara-negara Arab dan Muslim sendiri makin kelihatan dengan adanya perang 7 Oktober. Ternyata mereka cuma hanya bisa sidang, keluarnya kecaman, tidak ada tindakan konkret. Misalkan usulan Mesir terakhir itu kan membentuk fakta pertahanan seperti NATO, itu kan ditolak. Terus Iran juga ketika KTT Arab Islam di Jeddah akhir 2024 November atau Desember itu mengusulkan agar ya embargo minyak, terus kemudian pemutusan hubungan diplomatik, mempersenjatai milisi-milisi di Palestina itu juga tidak diadopsi. Oke, baik. Bang Mardhani, kalau seandainya upaya yang dilakukan oleh PBB ini berbuah manis begitu ya, Palestina dapat merasakan kemerdekaannya, kemudian juga memberhentikan genosida, patut kita syukuri. Tetapi sebaliknya, nampaknya juga banyak yang berpesimis berkaitan dengan seperti apa sikap Israel selama ini. Kalau seandainya negosiasi ataupun juga declaration tersebut ini tidak berlangsung lancar ataupun juga smooth begitu ya, apa yang dilakukan oleh BKSAP setidaknya untuk memberikan solusi ataupun juga rekomendasi terhadap pemerintah, Bang? Ya, jangan lupa ada satu langkah efektif yang bisa dilakukan oleh kita semua. Kami di DPR sedang mengusulkan rancangan undang-undang BDS, boycott, devastation and sanction. Ya, gimana kita melakukan boycott, anti penurunan investasi, divestasi, sama sanksi. Udah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang keras kepala mendukung Israel itu anjlok, bahkan tutup kontra atau gerainya karena aksi boykot ini. Dan kayak tadi, kalau kami salah satu muatan dalam rancangan undang-undang BDS ini atau DBS ini adalah membuat satu institusi yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri melis daftar-daftar perusahaan yang pro Israel. Dan daftar itu direvisi per 3 bulan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau ketahuan dan itu jadi gerakan global, kalau sekarang ini semuanya oke, kita turun ke jalan, oke, kita teriak. Tapi ketika kita mulai masuk kayak kan jaminan produk halal udah bagus. Sekarang tuh anak-anak TK kalau ke supermarket dilihat ada halalnya tidak, kalau nggak ada halal jangan beli gitu loh. Itu udah jadi merakyat. Nanti kalau rancangan undang-undang ini bisa digulirkan, bahkan di banyak negara kami akan mencoba untuk menyampaikan ide ini. Di beberapa negara sudah mulai ada idenya, itu sanksi boykot dan divestasi
akan membuat kue ekonomi atau sumur ekonomi perusahaan besar atau negara-negara pendukung Israel itu makin kesulitan. Kadang-kadang money matters, uang itu punya kekuatan yang besar dan masyarakat bisa melakukan aksi dukungannya dengan memboikot. Begitu. Anda sepakat, Mas Agung, bahwa ada tindakan-tindakan konkret yang memang dilakukan, salah satunya adalah dengan boykot begitu ya, untuk setidaknya menghentikan aksi ini jikalau memang nanti apa yang sudah diupayakan di PBB tidak berjalan dengan lancar begitu. Semua bisa ambil peran, Mbak. Oke. Jadi memang ini jadi poin yang penting ya, siapapun kita dari level elit sampai kemudian di akar rumput ambil peran dalam hal tersebut. Yang bisa boykot, yang bisanya sekedar untuk men-tweet, yang bisanya sekedar untuk berbicara di lewat forum-forum, media sosial dan segala macam, silahkan. Bisanya Anda menulis. Ini kan butuh imunitas jangka panjang, ya. Dan ini juga bagaimanapun juga, oke, kita sepakat bahwa main utamanya adalah perang yang ada terjadi di Gaza. Betul. Tapi ada perang narasi yang kita harus perhatikan juga, ya kan? Bagaimanapun juga Israel merasa sebagai playing victim. Dia sebagai pihak yang kemudian diserang. Sehingga kan muncul lagi yang ketika dia sudah negara-negara sudah melakukan pengakuan, dia selalu bilang adalah berarti itu memberikan reward terhadap teroris gitu kan. Yang kedua juga ini adalah tindakan antisemit gitu kan. Berarti kan playing victim gitu kan. Padahal dunia secara kasat mata benar-benar kita melihat itu orang sudah melihat korban yang tewas, kerusakan, bahkan kalau pakai data-data yang terbaru kan menyebutkan 76% itu sudah luluh lantah semua. Datanya UNRWA, semua fasilitas UNRWA itu 90% hancur. Gimana mau tinggal di sana kan? Bahasa mudahnya lah, ya kekerasannya harus selesai. Semua bisa melihat secara jelas apa yang dilakukan Israel adalah sebagai bentuk genosida, ethnic cleansing dan segala macamnya. Nah, tentunya itu menjadi satu hal yang semua individu itu harus bisa mengambil perannya masing-masing. Termasuk juga di level tadi sampai ke level negara. Yang tadi Mas Faisal, aku sepakat banget ya, bicara tentang embargo, sanksi, bagaimana kemudian kita belajar dari sejarah apartheid Afrika Selatan. Dunia internasional itu bersatunya luar biasa. Bahkan sampai kepada aspek yang sederhana ya, misalkan dalam aspek embargo sosial budaya. Bahkan kita melihat sekarang fenomenanya adalah sekarang bergeser. Tidak sekedar di level state. Spanyol itu sudah bilang kan, di beberapa media menyebutkan bahwa kita tidak akan mengundang tidak ikut gelaran momentum internasional kalau kemudian ada Israel. UEFA bahkan saya baca juga UEFA bahkan ingin melakukan rapat apakah Israel diizinkan untuk kemudian ikut dalam gelaran-gelaran. Sudah lebih tegas tidak? Betul, berarti kan dunia ini sudah melakukan reposisi tindakannya masing-masing. Bahwa semua cinta damai, betul. Bagaimana mencapai tindakan cinta damai itu, langkahnya sekarang sudah mengambil peran masing-masing. Pentingnya peran masing-masing untuk kemudian turut serta ya, setidaknya ambil sikap menghentikan genosida dan juga penderitaan yang terjadi di Palestina begitu ya. Kita akan perbarui terlebih dahulu Mas Agung dan juga Bang Faisal, bagaimana kemudian agenda presiden ya di New York Amerika Serikat pada hari ini. Selamat malam waktu Jakarta. Faisal, seperti apa kemudian agenda presiden hari ini di sidang umum PBB di sana? Ya baik, selamat pagi waktu New York Amerika Serikat, Tiara dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini sendiri, gelaran rangkaian kegiatan High Level Week dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini resmi digelar, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah delegasi Indonesia ini akan melakukan pertemuan multilateral terbesar sedunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Di mana memang kami dapat informasikan bahwa total ini ada setidaknya 257 acara yang akan mengundang delegasi Indonesia. Mulai dari level presiden sebagai selaku kepala negara hingga ke menteri sampai dengan level pakar. Tapi memang infonya dari delegasi Indonesia ini akan menerima 200 undangan saja. Adapun topik-topik diskusi yang dibahas ini meliputi bisnis, ekonomi, isu pengungsi, lalu juga hukum internasional, keamanan nuklir, perlindungan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto, memang kalau untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak akan menghadiri semua gelaran tersebut, melainkan setidaknya ada 2 agenda penting yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah mengikuti forum solusi 2 negara ataupun two state solution pada hari ini tanggal 22 September 2025, dan juga yang kedua menghadiri dan juga berpidato di dalam hari pembukaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh iya, satu lagi Tiara dan juga pemirsa, yang ketiga ini informasi yang baru kami dapatkan adalah
melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB pada pukul 4 sore waktu setempat nanti. Nah, untuk hari ini sendiri kita fokus ke two-state solution terlebih dahulu, Tiara dan juga pemirsa. Jadi memang kalau untuk two-state solution sendiri, ini nantinya akan digelar pada pukul 15 hingga pukul 18 atau 3 sore hingga pukul 6 sore waktu setempat, atau kalau dikonversikan ke waktu Indonesia berarti pukul 2 dini hari hingga 5 subuh waktu Indonesia Barat nanti, di mana nantinya ini merupakan pertemuan tingkat tinggi, tapi ini bukan suatu pertemuan yang wajib dihadiri oleh 193 anggota PBB, melainkan hanya negara-negara yang aktif mendukung solusi dua negara. Dalam hal ini kami memiliki informasi bahwa jumlah anggota core grupnya sendiri adalah 19 negara, termasuk juga Indonesia, Tiara dan juga pemirsa, karena kita ketahui bersama Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam konflik Gaza Palestina ini, yang membuat juga Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan kuat untuk menghadiri agenda dari two-state solution ini. Tiara dan juga pemirsa, nantinya dalam agenda two-state solution ini akan memfollow up juga terkait dengan hasil dari deklarasi New York yang pernah disampaikan ataupun yang sudah keluar hasilnya beberapa waktu lalu, yang kita ketahui bersama bahwa hampir 140-an negara juga mendukung two-state solution ini. Jadi nanti di dalam rangkaian two-state solution mencari solusi terkait permasalahan Gaza Palestina ini, nantinya akan dicari solusi-solusi yang konkret begitu terkait dengan penyelesaian di konflik di Gaza Palestina. Memang untuk tujuan dari two-state solution ini, Tiara dan juga pemirsa, yang pertama adalah menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap negara Palestina. Lalu juga yang kedua, meningkatkan kekuatan tawar Palestina dalam proses negosiasi damai. Lalu yang ketiga, membuat posisi Palestina di mata dunia ini setara dengan Israel dalam konteks keadilan dan juga perdamaian dunia. Tentu kita akan nantikan bersama apa saja yang akan menjadi poin penting hasil dari two-state solution tersebut. Bahkan juga nanti informasinya Presiden Prabowo Subianto juga akan diberikan kesempatan untuk berpendapat di forum two-state solution tersebut, sebelum nanti akhirnya Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Sekjen PBB pada pukul 4 sore waktu setempat. Itu untuk hari ini, Tiara dan juga pemirsa. Kemudian nanti rangkaian high level week ini juga akan dilanjutkan pada hari esok, hari Selasa tanggal 23 September 2024, yang mana kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan pidato di sana. Urutannya urutan ketiga, Tiara dan juga pemirsa, di hari pertama setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana nanti di sana Presiden Prabowo Subianto akan berpidato selama 15 menit. Informasinya nanti akan berpidato menggunakan bahasa Inggris, dan topik yang akan dibahas nanti adalah terkait dengan penekanan terhadap posisi ataupun sikap Indonesia terhadap Palestina. Dan nanti akan dijelaskan implementasi ataupun langkah-langkah apa saja, langkah apa saja yang akan diberikan Indonesia terhadap konflik di Palestina sana. Tiara. Baik, tentunya kita akan nantikan seperti apa isi dan juga poin-poin dari pidato Presiden yang akan berlangsung di hari esok ya, dan juga sidang umum PBB yang kemudian akan berlangsung hari ini. Terima kasih Haidar Fasha melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agung, Bang Faisal dan juga Bang Mardhani Alisera yang juga bergabung melalui sambungan Zoom atas perspektifnya yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita berharap ini tidak sekedar harapan semata begitu saja ya, tetapi membuahkan hasil untuk memerdekakan Palestina. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu semuanya. Dan Apa Kabar Indonesia Malam akan kami lanjutkan pemirsa bersama rekan saya Windy Wellington ya.